Sebagai salah satu negara penghasil biji nikel terbesar di dunia, Indonesia berkembang pesat dalam industri besi dan baja. Dan saat ini Indonesia menjadi negara penghasil besi baja stainless terbesar nomor 2 di dunia. Rencana besar Uni Eropa dibongkar Jokowi. Mereka ingin keruk habis sumber daya alam Indonesia. Kemitraan ini juga telah membuahkan hasil yang baik. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Sebenarnya Pak Jokowi memang agak kesal dengan masyarakat EU, European Union yang mendeklar untuk lewat WTO atas pelarangan ekspor. Dan yang paling menyedihkan memang di sini anggota European Union ini termasuk negara-negara yang pernah menjajah Republik Indonesia. Dan disinilah kekesalan kenapa mereka mengulang cara-cara sama di dalam menguasai hasil bumi Indonesia. Pemerintah Indonesia sadar betul akan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pemerintah Indonesia pada tahun ini segera resmi menyetop ekspor bahan tambang mentah. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan program hilirisasi di dalam negeri. Hal tersebut dilakukan untuk menyusul kesuksesan yang telah dilakukan pada komunitas nikel. Pemerintah Indonesia telah menghentikan ekspor biji nikel pada 2020 lalu. Hasilnya, nilai tambah bagi negeri pun meningkat. Awalnya pendapatan biji nikel tersebut hanya sekitar 17 triliun rupiah. Namun ketika proses hilirisasi sukses dilakukan, nilai tambah bagi negara mencapai 450 triliun rupiah. Maka dari itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa hilirisasi di dalam negeri tidak terpaku pada komoditas nikel saja, namun komoditas lain juga harus dihilirisasi. Presiden menyebutkan bahwa kunci kesuksesan hilirisasi di dalam negeri adalah konsisten dalam menjalankannya. Seperti yang kita ketahui, meskipun Indonesia telah digugat di WTO, pemerintah Indonesia tetap gencar melakukan proses hilirisasi. Ini merupakan tindakan dari komitmen pemerintah yang terus menggencarkan hilirisasi di dalam negeri. Bahkan secara tegas, Presiden Jokowi menyatakan akan melawan Uni Eropa yang mencoba menggugat Indonesia. Perlawanan pertama Presiden Jokowi adalah dengan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Gugatan tersebut jelas-jelas harus dilawan, karena sepatutnya kita harus mengetahui latar belakangnya di mana para penggugat tersebut adalah notabene-nya negara-negara penjajah. Maka dari itu, Presiden Jokowi dengan tegas memerintahkan para menterinya untuk melakukan banding dalam menyikapi gugatan Uni Eropa. Dalam berbagi kesempatan, Presiden Jokowi selalu mendorong penghentian ekspor nikel dalam bentuk mentah atau raw material dan mendorong hilirisasi industri. Dampaknya, industri di dalam negeri berkembang dengan cepat dan hilirisasi industri bisa terjadi dengan sangat cepat juga. Karena memang tidak ada pilihan yang ingin mengambil, membeli bahan mentah kita sudah tidak bisa lagi. Artinya, mau tidak mau harus mendirikan industri di tanah air, sehingga kita tidak ekspor lagi yang namanya bahan mentah yang sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan, tanpa memberikan nilai tambah yang besar kepada negara lanjutnya. Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa tahun ini diperkirakan ekspor stainless Indonesia akan meningkat menjadi kurang lebih 20,8 miliar dolar. Presiden memandang angka tersebut merupakan lompatan yang sangat besar jika dibandingkan dengan apabila hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah.
Biasanya kalau kita ekspor ban mentah hanya 1 atau 2 miliar dolar, itu semua sebuah lompatan yang sangat besar sekali imbuhnya. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga meminta pemerintah daerah untuk menjaga iklim investasi agar kondusif sehingga nilai tambah dari industri tersebut akan muncul. Menurut Presiden, nilai tambah tersebut bisa berupa lapangan pekerjaan, pendapatan bagi negara berupa pajak hingga devisa yang tidak sedikit. Presiden Jokowi juga meminta agar pemerintah daerah bisa memberikan rasa aman kepada para investor untuk menjalankan aktivitas usahanya sehingga bisa meningkatkan nilai investasi di masa-masa yang akan datang. Kita harapkan rakyat yang berada di sekitar industri ini merasakan manfaatnya, baik yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan juga peluang-peluang usaha baru bagi usaha kecil, usaha menengah, dan yang lain-lainnya sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi maupun di kabupaten di mana industri ini berada. Begitulah tandasnya.